Shalom. Jumpa lagi bersama saya, Pastor Bambang Irawan. Tema firman Tuhan sore ini, manusia baru. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan sore ini. Apakah kita sungguh-sungguh sudah menjadi manusia baru? Nah, kita lihat Bapak Ibu Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai ketika kita hidup di dalam Kristus, kita tidak menjadi manusia baru. Ini penting saudara. Saya ulangi Bapak Ibu, jangan sampai kita hidup di dalam Kristus, tetapi kita belum menjadi manusia baru. Karena Alkitab berkata sore ini, siapa saja ketika dia di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ia adalah manusia baru. Jangan sampai Bapak Ibu, yang baru dalam hidup kita hanya kegiatannya, hanya aktivitasnya, hanya rutinitasnya. Tapi manusianya masih lama. Manusianya belum menjadi manusia baru. Sebagai contoh, saya percaya kita pernah mendengar seorang anak Tuhan yang berkata demikian. Orang ini kayaknya ngajakin gua ribut nih, ngajakin gua berantem. Gua udah ngalah loh. Gua udah sabar. Gue tahu gue orang Kristen, gue tahu gue pelayan Tuhan, gue tahu gue pemimpin gereja. Tapi kalau begini caranya, maka dengan baik, apa yang dibilang, manusia lama gue akan hidup lagi, akan bangkit lagi. Wow, itu sebuah perkataan sebenarnya yang gak boleh terjadi dan tidak boleh diucapkan. Kenapa saudara? Karena dia sudah hidup di dalam Kristus, dia sudah menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru. Artinya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Berarti saudara, sebenarnya bahwa selama ini manusia lamanya itu belum mati. Manusia lamanya selama ini masih hidup, hanya pingsan. Bapak Ibu tahu arti pingsan? Arti pingsan Bapak Ibu itu tidak mati. Satu waktu dia akan siuman, dia akan sadar, dia akan bangkit lagi. Itu artinya pingsan Bapak Ibu. Jadi sebenarnya selama ini dia belum menjadi manusia baru. Dia masih menjadi manusia lama. Yang baru apanya? Aktivitasnya. Yang baru apa? Rutinitasnya. Yang baru apa? Kegiatannya. Dulu nggak ke gereja, sekarang ke gereja. Dulu nggak melayani, sekarang melayani. Dulu nggak suka berdoa, sekarang berdoa. Itu kegiatan, itu rutinitas, itu aktivitas yang baru. Tapi hidupnya belum menjadi manusia baru. Makanya saudara, ketika dia tertekan, dia berbeban berat, dia punya masalah, dia berkata, kalau begini caranya, maka manusia lama saya akan bangkit lagi, akan hidup lagi. Nah, itu yang saya katakan saudara. Sebenarnya manusia lamanya itu belum mati. Saudara, dengar dengan baik, ini saya punya statement.
Selama manusia lama ini hidup, manusia baru ini nggak akan bisa hidup. Saya ulangi saudara. Selama manusia lama ini hidup, manusia baru ini tidak akan hidup. Dan selama ini saudara, manusia lamanya itu belum mati, tapi pingsan. Pingsan itu artinya tidak mati. Pingsan itu artinya satu waktu nanti dia akan sadar, dia akan siuman, dia akan hidup lagi. Ketika dia tertekan, ketika dia gak kuat lagi, dia punya beban berat, masalah yang bertubi-tubi, maka manusia lamanya akan hidup, akan bangkit lagi. Padahal saudara, dia sudah di dalam Kristus. Padahal dia rajin ke gereja. Padahal dia sudah menjadi pemimpin gereja. Padahal dia sudah melayani Tuhan. Ternyata saudara, itu semua belum jaminan saya dan saudara menjadi manusia baru. Nah, dengar dengan baik saudara kebenaran firman Tuhan sore ini, yang terambil dalam kitab Kolose 3 ayat yang ke-5 sampai dengan ke-10. Ini firman Tuhan saudara. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Firman berkata sore ini, matikanlah manusia duniawimu, manusia lamamu, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Ingat saudara, manusia lama harus mati. Selama manusia lama masih hidup, manusia baru tidak mungkin bisa hidup. Ayat ke-10 yang terakhir. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui, memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Siapa dia? Yesus. Saudara, dengar dengan baik sore ini. Hidup kita tidak akan bisa berubah. Saya bukan bernubuat. Hidup kita tidak akan pernah bisa berubah selama manusia lama ini hidup. Manusia baru tidak akan hidup. Bagaimana caranya supaya manusia baru bisa hidup? Manusia lama ini harus mati. Ingat saudara, mati, bukan pingsan. Sebab kalau pingsan, dia siuman, dia sadar, dia akan bangkit lagi. Jadi harus benar-benar manusia lama itu mati, maka manusia baru itu bisa hidup. Mungkin sore ini Bapak Ibu bertanya, Pastor Bambang, caranya bagaimana? Nah, saya kasih tahu caranya saudara, supaya manusia baru kita ini hidup. Karena firman Tuhan berkata, jadi siapa saja yang ada di dalam Kristus, ia menjadi ciptaan baru, manusia baru. Itu de jure-nya, itu secara hukum. Tapi de facto-nya belum terjadi saudara. Contoh, Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Ya saudara, secara de jure Mesir itu di belakang, Israel sedang berjalan menuju kepada Kanaan. Itu de jure-nya. De facto-nya, apakah benar Mesir sudah bebas dari kehidupan Israel? Belum. Saya ulangi, secara de jure Mesir di belakang. Secara hukum Israel sudah bebas dari Mesir, dia menuju kepada tanah perjanjian. Tapi de facto-nya saudara tahu, Mesir itu masih ada dalam hidup orang Israel. Makanya Tuhan bawa mereka berputar-putar di padang gurun. Alkitab berkata sengaja. Supaya apa saudara? Supaya Mesir itu bebas dari kehidupannya. Makanya gak heran Bapak Ibu, biarpun kita rajin ke gereja, kita pelayan Tuhan,
kita aktivis, kita mengerjakan banyak hal. Tapi manusia lama kita belum mati. Manusia baru kita belum hidup. Kenapa saudara? Karena manusia lamanya masih hidup. Supaya manusia baru ini bisa hidup, manusia lama ini harus mati. Ini caranya saudara. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 46. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ini penting Bapak Ibu. Dengarkan dengan baik. Kata Tuhan di dalam bahasa asli Alkitab menggunakan kata kurios. Apa itu kurios? Penguasa tunggal. Ingat saudara, tunggal itu satu. Nah pertanyaannya sore ini Bapak Ibu, siapa yang menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita? Kalau yang menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita, diri kita sendiri, sudah jelas jawabannya. Manusia baru nggak mungkin bisa hidup. Kita nggak mungkin bisa menjadi ciptaan baru sekalipun kita hidup dalam Kristus. Kenapa saudara? Karena yang berkuasa dalam hidup kita bukannya Tuhan Yesus, tapi diri kita. Nah bagaimana caranya supaya manusia baru ini hidup, manusia lama ini mati? Izinkan sore ini Bapak Ibu, yang menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, ketika yang menjadi penguasa tunggal satu-satunya di dalam hidup saya dan saudara adalah Yesus Kristus Tuhan, pasti kita menjadi ciptaan baru. Pasti manusia baru ini hidup dalam hidup kita. Tapi kalau yang menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita bukan Yesus, bukan Tuhan, diri kita, sudah pasti manusia lama ini masih hidup. Dan ingat Bapak Ibu, kalau manusia lama ini hidup, hidup kita pasti tidak pernah berubah. Bagaimana caranya kita bisa berubah? Manusia lama harus mati, manusia baru harus hidup. Izinkan Kristus yang menjadi penguasa tunggal satu-satunya dalam hidup kita. Kalau Kristus yang menjadi penguasa tunggal satu-satunya dalam hidup kita, tidak ada yang perlu kita khawatirkan, tidak ada yang perlu kita cemaskan, tidak ada yang membuat kita putus asa, tidak ada yang membuat kita bingung. Sekalipun kita akan masuk di dalam satu zaman, area wilayah, zaman yang namanya new normal. Kehidupan normal yang baru, harus pakai masker tiap hari, harus sering rajin cuci tangan, harus sering jaga jarak, hidup sehat. Ketika Kristus yang menjadi penguasa tunggal dalam kita, buat kita dan Tuhan tidak ada masalah. Kenapa saudara? Karena kita menjadi manusia baru, karena kita menjadi ciptaan baru. Biarlah kebenaran sore ini yang saya sampaikan itu memberkati setiap kita. Bersama saya Pastor Bambang Irawan, salam sukses sejati, hidup serupa Kristus. Bersama Kristus kita pasti bisa melakukan perkara yang besar, yang luar biasa. Haleluya. Shalom.